Halo, jumpa lagi di Joko Sesi Learning Series. Kali ini kita akan membahas tentang protokol RIP, Routing Information Protocol. Meskipun RIP adalah protokol yang jarang digunakan di jaringan modern, protokol ini adalah protokol tua, tapi protokol ini masih berguna sebagai fondasi untuk memahami dasar routing pada jaringan, khususnya cara kerja dari routing protokol. Perlu diketahui bahwa RIP menggunakan perhitungan hop karena RIP masuk dalam distance vector routing protocols dan perhitungan hopnya hanya maksimum 15. Artinya nilai di atas 15, 16 dan seterusnya dianggap unreachable, tidak dapat dijangkau, tidak dapat dihubungi. Jadi pada topologi rantai nanti dianggap asumsi router satu dan lain terhubung dalam bentuk rantai, maka maksimum panjangnya hanya 15 router. Pada pembahasan kali ini saya akan memberikan contoh konfigurasi RIP versi 1 dan nanti RIP versi 2 pada iOS Cisco. Topologinya adalah sebagai berikut. Kita memiliki 3 buah router yang disusun secara rantai, router 1, router 2, dan router 3. Router 1 memiliki jaringan LAN 192.168.1.0 3 gigabit 00, memiliki jaringan penghubung dengan router 2, jaringan serial di interface serial 001, jaringannya 192.168.20/30. Router 2 terhubung dengan 3 jaringan langsung, yaitu hubungan ke R1, saya sebut saja di sini singkat 2.0, lalu LAN 3.0, dan terhubung ke router 3 di jaringan penghubung 4.0. Router 3 terhubung ke router 2 di jaringan 4.0 dan memiliki LAN di 5.0. Interface yang terhubung bisa terlihat di sini. Dan tolong diperhatikan, pada LAN 10, LAN 30, dan LAN 50 tidak terdapat router lain. Jadi hanya 3 router ini saja. Nah, pengalamatannya bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk router 1 sampai router 3 di masing-masing interface gigabit 00, serial 00, dan untuk router 2 ada serial 001. Oke. Untuk mengaktifkan RIP, ya, pada topologi ini kita akan menggunakan contoh di router 1 dulu, yaitu kita masuk ke dalam global configuration mode, configure terminal, lalu berikan perintah router RIP, router spasi RIP. Prom akan berubah menjadi config router, dan ini adalah prom yang menunjukkan bahwa kita ada dalam mode konfigurasi router, dalam hal ini adalah konfigurasi untuk protokol RIP-nya. Kalau nanti ada kondisi di mana kita mau mematikan proses RIP-nya, maka pada global configuration mode bisa diberikan perintah no router RIP. Berikut adalah beberapa perintah yang terkait dengan konfigurasi RIP versi 1 dan RIP versi 2, tapi ini hanya sebagian kecil dari beberapa perintah, daftar perintah yang tersedia. Saya akan jelaskan beberapa yang sering digunakan. Pertama, auto summary. Ini nanti fungsinya mengaktifkan fitur sumarisasi otomatis, tapi malah kita menginginkannya dalam posisi off jika topologinya memiliki kondisi discontinuous. Lalu ada default information originate, di mana fitur ini berarti mengaktifkan proses meneruskan informasi default root atau quad 0 yang ada pada static root router tersebut kepada router tetangganya. Lalu perintah network spasi alamat network dalam dotted decimal untuk IP versi 4 memasukkan jaringannya, katakanlah di sini alamat dotted decimalnya adalah a.b.c.d, maka kita memasukkan jaringan a.b.c.d ke dalam daftar jaringan supaya diikutsertakan dalam proses RIP. Efeknya adalah jaringan tersebut diiklankan secara periodik oleh RIP pada router tetangga, dan kartu jaringan yang IP-nya ada di dalam jaringan tersebut ikut serta dalam proses RIP, yaitu mengirim dan menerima update RIP. Perintah berikutnya adalah passive interface. Passive interface untuk mengaktifkan fitur interface pasif agar tidak mengirimkan routing update, meskipun IP interface tersebut masuk dalam daftar network yang diiklankan. Fitur ini nanti berguna untuk mengefisienkan jika interface tersebut hanya terhubung ke end devices. Akan saya bahas selanjutnya. Dan perintah version yang akan mengatur versi RIP yang digunakan. Default adalah RIP versi 1. Urutan umum mengkonfigurasi RIP adalah sebagai berikut.
yaitu kita aktifkan proses RIP dengan perintah router RIP. Lalu opsional, defaultnya adalah di versi 1, kita bisa menggantinya ke version 2, ketik version spasi 2, atau mau mengembalikannya lagi ke versi 1, versi yang lama, version spasi 1. Kemudian daftarkan network, di mana network itu adalah jaringan terhubung langsung. Perintahnya adalah network, spasi, alamat network dalam IP.desimal. Dan opsional juga, nyatakan passive interface jika mau. Itu adalah interface yang nanti terhubung hanya kepada LAN. Opsional lagi adalah tentukan parameter tambahan seperti mengaktifkan atau menonaktifkan auto summary dan default information originate. Baik, berikut adalah contoh pada topologi kasus kita. Pada router 1, diberikan perintah router RIP untuk mengaktifkan proses RIP. Kemudian, setelah masuk ke dalam prom config router, perintah network 192.168.1.0 berarti memberitahukan pada router 1 ini bahwa jaringan 192.168.1.0 masuk dalam proses RIP. Akibatnya, jaringan tersebut diiklankan oleh RIP kepada tetangganya, kepada router 2, dan kartu jaringan gigabit 00 ikut serta dalam proses RIP, mengirim dan menerima update RIP. Perintah berikutnya adalah network 192.168.2.0. Artinya memasukkan jaringan 192.168.2.0 ke dalam daftar jaringan yang disertakan dalam proses RIP. Jadi jaringan ini juga akan diiklankan oleh router 1 ke tetangganya. Nah, ini juga mengaktifkan kartu jaringan serial 000 pada router 1 untuk mengirimkan dan menerima proses update RIP. Konfigurasi pada router kedua mirip dengan router pertama. Diawali dengan mengaktifkan RIP, router RIP, lalu mendaftarkan jaringan-jaringan terhubung langsungnya. Efeknya pun sama seperti pada router 1. Perlu diperhatikan di sini kita masih mengkonfigurasi RIP versi 1. Ya. Terakhir pada router ketiga, diaktifkan router RIP dan jaringan terhubung langsungnya adalah jaringan 40 dan 50. Jadi intisarinya adalah setelah diaktifkan router RIP, maka kita daftarkan jaringan terhubung langsung dari router tersebut. Jangan mengiklankan jaringan yang berada di remote. Nah, kita bisa verifikasi konfigurasi RIP dengan perintah show IP protocol. Show IP protocol akan menampilkan banyak informasi, diantaranya di sini, pada baris yang ditandai nomor 1, ini menyatakan protokol yang digunakan adalah RIP. Baris nomor 2 menyatakan nilai-nilai default bahwa update setiap 30 detik, di mana saat perintah ini dijalankan, 16 detik lagi akan dikirimkan ulang. Jadi angka 16 ini akan berubah sesuai dengan kondisi. Lalu konfigurasi default invalid setelah 180 detik dan dipertahankan 180 detik, lalu di flash setelah 240 detik. Ini konfigurasi default untuk mempertahankan informasi routing table-nya. Tidak saya bahas secara spesifik di sini. Lalu baris ketiga yang di sini, kelompok ketiga di sini menyatakan bahwa versi yang digunakan adalah Zen version 1. Kelebihan dari versi 1 adalah karena cara kerjanya yang lebih dalam tanda kutip sederhana, itu dia bisa menerima update dari versi 2. Jadi dia mengirim versi 1 tapi bisa menerima 1 dan 2. Dan ini pada interface gigabit 00 dan 000, serial 000. Yang keempat menyatakan bahwa sumarisasi otomatis sedang aktif, is in effect, defaultnya memang nyala. Kelompok yang kelima adalah menyatakan jaringan yang diiklankan. Dan yang keenam adalah menunjukkan tetangga yang sudah ditemukan. Dalam hal ini adalah pada alamat 192.168.2.2, administrative distance default dari routing information protocol adalah 120, dan update terakhir adalah 15 detik yang lalu dari router tetangga. Selain menggunakan show IP protocols, kita juga bisa melihat di show running config. Jadi akan terlihat juga konfigurasi yang sudah diberikan. Dan untuk memastikan apakah tabelnya sudah oke, kita gunakan show IP root. Dengan memberikan pipe begin gateway, berarti di sini kita tidak melihat legendanya, hanya mulai dari baris gateway. Mulai dari baris gateway, kita lihat di sini yang diwarnai kuning adalah 3 baris informasi rute yang didapatkan dari protokol RIP, kodenya R. Yaitu jaringan 30, jaraknya 1 hop.
40 jaraknya 1 hop, dan 50 jaraknya 2 hop. Semuanya melalui via IP 192.168.2.2. Kenapa? Kalau kita perhatikan di protokol ini, router 1 kalau mau mengirim ke jaringan 30, jaraknya 1 hop, yaitu hanya melalui router 2, kirimnya ke sini. Mau mengirim ke 40, juga jaraknya 1 hop, melalui sini. Interface serial 000 router 2. Atau 192.168.2.2 IP-nya. Tapi kalau mau mengirim ke jaringan 50, maka jaraknya adalah 2 lompatan, 2 hop. Makanya nanti di router 1 muncul informasinya adalah untuk jaringan 192.168.50 2 hop. Oke, demikian untuk RIP versi 1. Bagaimana dengan RIP versi 2? Secara default, kalau kita tadi aktifkan proses RIP, maka versi yang digunakan adalah versi 1. Versi 1 masih bersifat classful, konteks pembagian 5 kelas network. Saya tidak akan membahas classful dan classless di sini, sudah dibahas di video yang lain. Pada dasarnya, kalau kita bicara classful, maka nanti nilai default prefix length-nya selalu akan /8, /16, atau /24, tergantung dari kategori pembagian classful-nya, dari alamat IP-nya. Karena saat ini kita sebenarnya sudah menggunakan pendekatan classless, dengan nilai subnet mesh yang bisa variabel, maka disarankan menggunakan RIP versi 2. Di mana RIP versi 2 akan mengirimkan nilai subnet mesh pada update, sehingga catatan pada routing table bisa menggunakan kondisi jaringan VLSM. Seperti 192.168.1.0/26. /26 ini sudah subnet, classful-nya adalah /24. Oke, jadi dengan catatan tambahan, router yang menggunakan RIP versi 1 sebenarnya bisa mendengarkan update RIP versi 2. Seperti tadi yang saya jelaskan di muka, atau melihat dari gambar ini terlihat bahwa dia bisa mengirim versi 1 tapi menerima 1 dan 2. Kenapa? Karena yang versi 2 mengirimkan alamat network beserta subnet mask. Saat didengarkan oleh RIP versi 1, dia hanya mengambil alamat networknya saja. Subnet masknya tidak digunakan. Tapi sebaliknya, router dengan RIP versi 2 hanya bisa mendengarkan update dari RIP versi 2. Karena RIP versi 2 membutuhkan subnet mask. Jadi di sini adalah suatu contoh unik di mana protokol kakak bisa memahami update dari protokol adik. Tapi protokol adik tidak bisa memahami kiriman update dari protokol kakak. Suatu hal yang tidak umum di dunia teknologi, karena biasanya yang lebih baru backward compatible. Jadi kita perhatikan gambar di samping ini, bahwa RIP 1 sebenarnya bisa menerima update dari versi 1 dan versi 2, tapi versi 2 hanya bisa menerima dari versi 2. Meskipun demikian, sungguh sangat disarankan jangan digunakan protokol RIP versi yang berbeda pada satu domain routing yang sama. Jadi kalau menggunakan versi 1 semua, versi 2 semua. Yang disarankan sekarang adalah versi 2. Dan jika tidak ada kondisi discontinuous network, bisa dinyalakan auto summarization. Kalau tidak, nanti kita akan matikan. Untuk mengaktifkan versi 2, kita berikan perintah router dalam prompt router config router version spasi 2. Saat kita ketik show IP protocols, nanti akan terlihat di sini versionnya 2, send 2, receive 2. Nah, sumarisasi otomatis yang tadi saya sebut, sebenarnya fungsinya adalah menggabungkan informasi agar ukuran update lebih kecil. Ya, ini defaultnya aktif. Sehingga kalau ada jaringan discontinuous, di mana nanti ada alamat network yang satu classful tapi terpisah oleh network classful lainnya, maka sebaiknya auto summary dimatikan. Cara mematikannya, berikan perintah no auto summary pada config router, seperti terlihat pada contoh di sini. Kita bisa verifikasi dengan melihat show IP protocols section automatic. Nanti kalau tulisannya automatic network summarization is not in effect, is not berarti tidak aktif, ini berarti sudah tidak diaktifkan. Akan tetapi, kalau jaringan kalian tidak memiliki kondisi discontinuous, maka membiarkan sumarisasi otomatis menyala adalah hal yang baik. Karena routing update-nya akan jadi lebih singkat. Oke, secara default, protokol RIP akan mengirimkan update setiap 30 detik. Dan timer-timer lain seperti tadi ada 180 detik untuk hold down dan yang lainnya. Tidak saya bahas memang di video ini, tapi yang mau saya bahas untuk tuningnya adalah terkait dengan
passive interface. Nah, kalau si RIP mengirimkan update setiap 30 detik, itu berarti setiap 30 detik digunakan bandwidth media untuk mengirimkan update. Tidak masalah kalau memang ada yang akan mendengarkan. Tapi bagaimana kalau tidak ada yang mendengarkan, tidak ada router di ujung sebelah sananya? Seperti pada kondisi router terhubung ke LAN saja, hanya kepada end devices komputer biasa. Kalau kita mengirimkan update yang tidak perlu ke jaringan yang tidak membutuhkan, dampaknya adalah selain pemborosan bandwidth, karena setiap update yang dikirimkan menggunakan bandwidth media, juga akan ada pembuangan sumber daya, karena semua perangkat pada potongan LAN, semua komputer-komputer host itu akan menerima paket update, diproses hingga transport layer, proses dekapsulasi berjalan, baru kemudian diputuskan bahwa ini tidak ada hubungannya buat saya, dan saya akan buang. Jadi pemborosan sumber daya ke semua perangkat lain. Dan yang ketiga adalah celah keamanan, di mana informasi RIP yang dikirimkan bisa didengar oleh pihak yang tidak diinginkan. Ini membuka informasi internal jaringan, memungkinkan penyerang mengirimkan routing update palsu yang kemudian mengecoh lalu lintas. Misdirecting dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, kita akan membuat interface-interface yang tidak terhubung ke router lain itu menjadi interface pasif. Interface pasif sifatnya nanti adalah interface yang IP-nya masuk dalam daftar jaringan yang diiklankan, tetapi dia tidak ikut serta dalam proses pengiriman dan penerimaan dari routing update RIP. Perintahnya cukup mudah. Di sini kita lihat, kita masukkan di config router, nyatakan pasif min interface spasi nama interface-nya. Jadi di sini misalnya passive interface gigabit 00 itu berarti interface gigabit 00 pada router 1 tidak ikut serta dalam pengiriman dan penerimaan routing update. Tapi network 192.168.1.0 masih masuk di dalam jaringan yang diiklankan ke tetangga yang lain melalui interface yang lain. Jadi di sini terlihat di show IP protocols bahwa ada passive interface-nya. Oke. Satu lagi konfigurasi yang perlu diketahui adalah propagasi default route. Jika ada router yang terhubung ke internet, router tersebut merupakan default route bagi router-router lain. Maka, bagi router yang terhubung ke internet, kita perlu tambahkan static default route quad 0. Dan kemudian, agar informasi ini disebarkan menggunakan RIP, maka perintahnya adalah pada config router berikan default min information spasi originate. Contoh pada topologi berikut. Topologi kita yang tadi ditambahkan dengan koneksi internet pada router 1. Router 1 sebagai pintu keluar ke internet, maka router 1 ditambahkan static default route, IP route quad 0 melalui serial 001-nya, dia yang ini, yang ke atas, dengan alamat next hop-nya misalnya 209.165.200.226, misalnya di ujung yang alamat IP dari ISP. Kemudian pada routing table router 1 akan muncul S bintang static quad 0 ya, melalui IP ini di serial 001. Nah, informasi ini hanya ada di router 1. Supaya dia mengiklankan ke router 2 dan router 3 melalui protokol RIP, bahasa mudahnya router 1 bilang ke tetangganya, "Hey tetangga, saya punya pintu ke internet." Gitu. Maka perintah default min information spasi originate harus diberikan. Setelah ini diberikan, maka setiap kali update router 1 kepada tetangganya akan menyertakan quad 0 tadi. Sehingga pada router tetangganya, misalnya di sini adalah pada router 2, akan muncul kandidat default route R bintang. R ini artinya berasal dari protokol RIP, bintangnya berarti ini adalah kandidat default route. Itu ya. Nah, dengan demikian router 2 mengetahui kalau saya mau mengirim ke jaringan lain yang tidak ditemukan di routing table saya kirim melalui router 1. Oke, itu saja untuk RIP versi 1 dan RIP versi 2. Ada video terpisah yang membahas konfigurasi di simulator paket tracer. Untuk konfigurasi RIP versi 2 silahkan dilihat. Linknya akan disediakan berikutnya. Demikian untuk penjelasan singkat mengenai RIP versi 1 dan RIP versi 2. Terima kasih, jangan lupa subscribe untuk update informasi terkait lainnya. Bye-bye.